Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki era digitalisasi saat ini, sebagai bangsa yang merdeka, kita wajib menjaga kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia tidak hanya di dalam dunia nyata, namun juga di dalam kehidupan digital kita. Kedaulatan digital artinya kita memiliki kuasa dan kontrol penuh yang utuh terhadap segala macam isi dan aktivitas di dalam kehidupan digital di Indonesia. Untuk dipahami, bahwa kuasa dan kontrol di sini bukan dalam arti membatasi yang terlalu berlebihan, tetapi lebih kepada mengatur untuk menjaga kehidupan digital Indonesia pada semua aspek, termasuk aspek ekonomi, sosial, politik, pertahanan dan keamanan, dan aspek-aspek lainnya, sehingga terlindungi dari berbagai ancaman yang khususnya datang dari luar. Tentang ancaman yang datang dari luar, saya ingin mengingatkan tentang Beijing Effect, sebuah proyeksi penjajahan digital oleh China yang secara komprehensif dan detail dibahas oleh Matthew S. Arey dan Thomas Strange. Mereka berdua adalah akademisi dari University of Oxford dan New York University. Di dalam artikel atau jurnal yang mereka tulis yang berjudul The Beijing Effect, China's Digital Silk Road as Transnational Data Governance. Kita ketahui bersama bahwa China membangun proyek jalur perdagangan dan ekonomi raksasa bernama BRI atau BRI, Belt and Road Initiative. Jadi lewat BRI, China menerapkan investasinya ke 149 negara hingga hari ini dengan berbagai macam skema, termasuk memberikan hutang yang sangat besar. Dan Indonesia bergabung ke BRI di era Presiden Jokowi. Dan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung adalah salah satu proyek BRI tersebut. Yang banyak orang tidak ketahui adalah berdampingan dengan BRI, China juga membangun DSR, Digital Silk Road, atau Jalur Sutra Digital. DSR ini membangun infrastruktur jaringan internet puluhan bahkan hingga ratusan ribu kilometer melintasi negara-negara partner BRI. Selain itu, DSR juga membangun pusat-pusat data di berbagai macam negara, termasuk juga di Indonesia. Pengoperasian dan perawatan infrastruktur digital tersebut tidak sedikit yang dilakukan langsung oleh China sendiri. Dan sekali lagi, pendanaannya datang dari bank-bank yang ada di China. Proyek-proyek digital tersebut tampaknya manis, namun di balik itu semua ditengarai akan menjadi jalan-jalan menuju penjajahan digital China atas bangsa lain. Sebagaimana yang dimaksud dengan Beijing Effect oleh Matthew dan Thomas dalam jurnalnya tersebut. Di sini China akan menggunakan infrastruktur IT yang telah dibangun oleh DSR tadi untuk kepentingan geopolitik dan ekonominya lewat penguasaan data. Data di era digitalisasi ini dianggap sebagai mata uang baru. Bahkan dianggap sangat berharga seperti minyak, dan dikatakan siapa yang menguasainya akan menjadi pihak yang sangat berpengaruh. Lewat data, kita dapat mempelajari karakter dan keinginan orang per orang, masyarakat, hingga sebuah bangsa, mulai dari aspek ekonomi, politiknya, dan aspek-aspek lainnya. Selain DSR, beberapa aplikasi buatan Cina telah mendunia, salah satunya adalah TikTok. Beberapa negara telah melarang TikTok, baik secara sebagian maupun total, karena dikhawatirkan pencurian data oleh pemerintah China, sekalipun aplikasi tersebut adalah buatan perusahaan swasta. Sekali lagi, lewat pintu masuk pengelolaan dan penguasaan data, pada akhirnya China akan berusaha mengontrol kehidupan digital bangsa lain yang ditambah dengan jerat hutang proyek BRI akan memuluskan jalan China untuk menjajah bangsa lain. Sebelum terlambat, saya mengusulkan agar pemerintah bersama DPR agar dapat membuat satu regulasi besar yang menyeluruh mengenai kedaulatan digital ini. Saat ini regulasi-regulasi yang ada yang berkaitan masih terpisah dalam undang-undang yang berbeda, seperti UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, peraturan pemerintah tentang perdagangan melalui sistem elektronik, dan lain-lain. Sehingga menyulitkan kita untuk melihat secara utuh apakah regulasi yang ada sesungguhnya telah cukup untuk membangun kedaulatan digital Indonesia. Demikian urun pikiran saya
sebagai anak bangsa yang kebetulan pernah belajar dan mengajar IT. Selanjutnya, insya Allah dalam video berikutnya, penting bagi kita untuk membahas ancaman kedaulatan digital dari berbagai macam konten dan aktivitas negatif, seperti pornografi, kekerasan, dan lain sebagainya, termasuk judi online. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.